إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jalali wa ikram. Insyaallah berhari dan berhari, berbulan, bertahun lamanya bumi ini sudah tua sekali, sudah lama sekali menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan seisinya ini sudah tua sekali dan sudah lama sekali. Ya Allah, ya Rahman, ya Maha dahsyatnya Engkau, Maha agungnya, Maha benar atas segala firman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gunung-gunung, lautan dan daratan pun sudah tua, sudah lama menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allah telah memberikan amanah dan perintah kepada kita semua hamba-Nya di muka bumi untuk mencermati, membaca. Sepanjang hidup ini kita tidak pernah membaca, maka kita lalai dengan perjalanan aktivitas kehidupan dunia. Kita lupa membaca ketika kita melihat gunung, kita lupa membaca ketika kita melihat lautan yang terbentang luas. Kita lupa membaca ketika kita menengadahkan kepala kita ke atas langit, ketika melihat bintang gemintang yang indah, bulan yang memberikan sinar cahayanya yang terang benderang. Kita lupa membaca ketika kita berjalan, ada bayangan yang tidak bisa kita melangkahi, karena bayangan selalu melebihi kita, jasmani yang hina dan papa ini. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada keuntungan, ada kerugian yang kita capai dalam hidup ini. Kita tidak perlu membaca bahwa hidup ini sudah lama di atas muka bumi dan sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia, atau biasa disebut dengan mati. Padahal hakikatnya kita berpindah, bermigrasi dari alam yang satu menuju ke alam berikutnya. Kemarin kita bermigrasi dari alam ruh menuju alam rahim. Kemudian dari alam rahim pindah ke alam bumi. Sekarang kita dari alam bumi kita akan menuju ke alam barzakh. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita membaca isyarat dan tanda daripada alam kehidupan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhari-hari kita mendengar, mengikuti ceramah, tausiah, tazkirah, pembacaan yang dilantunkan oleh para khatib melalui khitbah di atas mimbar Masjid Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimbar Rasulullah. Tetapi sepertinya desah nafas ini berjalan, begitu pula berjalan dan berlalu apa yang kita dengarkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengapa?
Mengapa dan mengapa? Itu perlu kita pertanyakan dalam perenungan di atas sajadah. Yang kita alaskan dengan kain putih misalnya, sebagai lambang dan ingatan kita bahwa sebentar kita meninggalkan dunia, yang kita bawa hanya kain putih itu saja yang kita bawa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita selalu dipertontonkan dengan khayaliyah, dengan angan-angan dan insting di depan dan di depan untuk kita raih dan kita mengambil makna dan meraih cita-cita itu. Hari-hari kita dikejar dan disuruh kita mengejar cita-cita. Kita dikejar dan disuruh mengejar cita-cita. Kita disuruh dikejar dan mengejar angan-angan, keinginan, hawa nafsu. Segala aktivitas. Malam kita menghayal, siang kita menghayal. Malam kita membayangkan, siang kita membayangkan. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita tidak pernah mengisi dengan makanan, memberi kebutuhan dan suplai makanan jiwa ini dengan baik. Padahal sesungguhnya jiwa ini pula yang akan mempertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa ini harus mengambil makanan bumi dan juga mengambil makanan negeri langit. Jiwa ini mengambil makanan dunia dan juga mengambil makanan akhirat. Jiwa ini akan memberangkatkan dengan penuh hawa-hawa rabbaniyah, hawa-hawa ilahiyah, dan juga liputan daripada Nur Muhammad, dan juga diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita merubah, dan kita harus merasa merubah, mengevaluasi diri, terus mengevaluasi diri. Berjalan ketik siang sampai dengan malam. Sudah kita berniaga, sudah kita berdagang, sudah kita berjalan dengan aktivitas nelayan di lautan lepas, sudah kita beraktivitas di daratan dengan kesibukan aktivitas birokrasi, profesionalisme kita. Kehidupan kita menjadi petani, kehidupan kita menjadi nelayan, kehidupan kita menjadi perniagaan atau pedagang, kehidupan kita menjadi pegawai negeri sipil, kehidupan kita menjadi apapun juga, wira swasta dan wira usaha. Allahu Akbar. Semuanya semata-mata untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Di mana hidup itu yang kita memenuhi kebutuhannya, semata-mata kebutuhan yang kita penuhi hanyalah di perut dan rasa enak dan nikmat di tenggorokan. Tetapi kebutuhan yang harus kita penuhi hakikatnya itu adalah jiwa. Jiwa yang harus kita penuhi kebutuhannya. Itulah zikrullah. Itulah salat 5 waktu sehari semalam. Itulah membacakan Al-Quran Al-Furqan Al-Aziz. Itulah duduk tafakur sampai dengan mencapai tingkatan maqam tatattur. Itulah kita duduk merenung dan berpikir serta membaca alam, membaca tanda-tanda alam, membaca tanda-tanda alam itu sama dengan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada 2 kalimat menurut perkataan atau hadis baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalimat itu kalau diucap ringan sekali melalui lisan ini, tetapi kalau ditimbang sangat berat di atas mizannya. Itulah subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Mari kita berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. 2 kalimat ini yang menurut perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebut ringan di lisan ini, tetapi kalau ditimbang sangat berat di atas mizan. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah
Ya Allah, ketika kami mentauhidkan Engkau dengan kalimat la ilaha illallah, Engkau pun mentauhidkan kami. Engkau pun mengakui adanya kami sebagai Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Engkau memberikan pengakuan itu dengan Muhammad Rasul. Allah, biar jadikanlah tubuh ini tubuh Muhammad, jiwa ini jiwa Muhammad, nur ini nur Muhammad. Kemudian kami tiada, Engkaulah yang ada. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang meliputi kami, Engkau yang menguasai kami dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Kami tidak mampu melihat dengan mata jasmani yang hina dina, tetapi kami mampu bertemu Engkau dalam keadaan rasa dan perasaan cinta. Itulah, karena itu maka baginda Nabi kami mengatakan bahwa sesungguhnya kolbi hati kami ini bagi orang-orang mukmin adalah tempat singgah-sanamu ya Allah yang bernama Baitullah. Kolbi mukmin itu adalah Baitullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kita mencintai Allah, bicara kita meyakini akan adanya Allah, tidak ada di otak, tidak ada di akal pikiran, tidak ada di nafsu, tidak ada di perut, tidak ada di tulang sulbi. Tetapi ketika kita membicarakan tentang yakin kepada Allah, hanya ada di hati. Karena di hati ada perasaan, karena di dalam perasaan ada rasa. Rasa itulah Nur Muhammad. Oleh karena itu, mengimani Allah, mengimani yang gaib, para malaikat, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk dalam rukun iman 6 perkara yang kita belajar, memang bersumber daripada keyakinan dan iman yang ada di hati, yang ada di perasaan, yang ada di rasa. Itulah indera kita yang keenam. Jadi dalam bahasa kampung, bahasa awam, selalu kita mendengar orang berucap indera yang keenam itu adalah indera rasa. Memang benar adanya, karena memang dia adalah indera yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan wujud mata kepala atau mata zahir. Dia hanya bisa melalui alam rasa yang kulit luarnya adalah perasaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin kita telah menyampaikan bahwa Allah ini menciptakan serba dua. Jadi kita bersyahadat itu dua, syahadat Allah, syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitupun sholat zahir dan batin. Sholat zahir jasmani kita melaksanakan sholat, gerak indrawi lahir kita yang melaksanakan sholat. Tetapi kalau sholat dengan jiwa juga melaksanakan sholat, itu yang biasa dalam bahasa awam disebut dengan sholat batin. Itu yang biasa disebut dengan orang-orang khawas. Nanti kalau sudah lebih tinggi makom dan tingkatnya disebut dengan khawas wal khawas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dan itu kita bincang-bincang seperti ini tidak bisa berdasarkan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Tetapi marilah kita mengikuti untuk membuktikan akan adanya yang bernama perjalanan ruhania itu dengan menjalani, melakoni, mengalami dan merasakan. Itu makanya disebut dengan perjalanan spiritual, dengan jalan Mi'raj. Jasad boleh berada di bumi, tetapi jiwa Mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa taala di alam ciptaan. Jasad boleh berada di bumi di seantero jagat ini, di maya pada ini. Tetapi ketika bertemu Allah tidak bisa dengan jasad. Jasad harus mati. Jiwalah yang hidup, maka bertemu dengan maha hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar seperti itu. Dan alat bantu untuk mempercepat jalannya hanya dengan zikrullah. Oleh karena itu alangkah naifnya sepanjang kita hidup,
Kita hanya meyakini akan adanya Allah Tuhan kita, tetapi kita tidak pernah mengenal Allah Tuhan kita. Kalaupun Allah Tuhan kita tidak pernah mengenal, tetapi diri kita pun kita tidak pernah mengenal. Masya Allah, summa na'udzubillahi wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu apa faedahnya, apa maknanya, apa manfaatnya, apa hasilnya ketika kita beribadah? Sama seperti membuang garam di lautan. Sudah tahu samudra lautan itu asin rasanya, masih juga kita menyirami garam yang asin itu. Allahu Akbar. Kosong melompong, tidak ada yang kita dapatkan. Sepanjang ini kita kasih makan saja makanan bumi atau makanan jasmani. Minum air, makan nasi, itu semua adalah makanan bumi, itu semua adalah kebutuhan jasmani. Yang kita kasih makan jasad kita. Jasmani kita sampai dengan gemuk berotot, dagingnya sampai dengan gempal, kita sampai dengan montok berlebihan. Akhirnya berat badan kita dipenuhi dengan lemak. Tetapi pernahkah jiwa kita membayangkan dia juga gemuk? Dia juga bisa montok seperti jasad? Kalau mau montok seperti jasad dikasih makan terus jiwa ini. Itulah zikrullah, itulah ibadah, itulah sholat, itulah membacakan Al-Quranul Karim, itulah amal zariyah, itulah sedekah yang bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di waktu yang sama setiap malam Jumat, Allahumma salli wa barik alaih. Insya Allah banyak hamba Allah beribadah di muka bumi, banyak beribadah, tetapi banyak pula yang melaksanakan kemaksiatan. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya kita mengikuti tausiah, tidak bosan-bosannya kita berdiskusi bagaimana caranya agar kita betul-betul membuktikan keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul membuktikan 20 sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan menyaksikan melalui indera rasa. Indera rasa itulah indera yang sangat ghaib, ghaibul ghaib. Allahumma salli wa barik ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah 30 juz kita belajar Al-Quran Zahir, tetapi masih ada juz-juz yang tersurat, yang batinnya itulah kita belajar tarekah hakikat ma'rifat billah. 30 juz yang nampak itu ada di Al-Quranul Karim, kitab yang zahir. Tetapi 30 juz atau berapa puluh juz, mungkin lebih dari puluhan juz yang lain, masih harus kita belajar dengan cara melihat, membuktikannya melalui indera rasa. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran itu kalau kita mengkaji, maka ada tersuratnya, ada juga tersiratnya, ada zahirnya, ada batinnya. Allahumma salli wa barik alaih. Akal pikiran kita untuk dalam rangka menuntut ilmu tidak boleh kita bosan-bosan mencari, menggali, mendalami di mana batinnya Al-Quran. Zahirnya sudah kita ketahui, zahirnya kita sudah ketahui solat, batinnya solat di mana. Zahirnya kita sudah ketahui puasa, batinnya puasa ada di mana. Zahirnya sudah kita ketahui zakat fitrah, batinnya zakat fitrah ada di mana. Zahirnya sudah kita ketahui melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahil Mukarram Allah, batinnya haji ada di mana. Karena Allah menciptakan jasmani dan batin, jasad dan batin, jiwa dan raga, raga dan jiwa, serba dua. Maka kalau jasmani kita sudah melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah, di manakah jiwa kita? Apakah jiwa kita juga menjalankan ibadah? Begitu pula bumi, begitu pula daratan, begitu pula lautan, begitu punya langit, dan begitu pula alam ciptaan semesta ini. Ada zahirnya,
ada batin. Tetapi ingat baik-baik, alangkah naifnya kalau kita mempertanyakan tentang bagaimana bentuk dan wujud daripada zat yang menciptakan kita. Karena dengan kekuasaan dan kebesarannya, ketika kita membaca tanda dan isyaratnya sangat dahsyat, tidak mampu. Baginda Nabi Musa alaihissalam, ketika dia ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, tolehlah ke gunung Sinai. Maka di balik gunung Sinai tidak nampak zat dan wujudnya Allah, kecuali hanya cahaya ciptaannya. Kecil saja cahaya itu, Nabi Musa langsung pingsan. Itu menunjukkan bahwa Allahu nurun ala nurin, seperti sinar mentari yang kita tidak melihat wujudnya karena saking dahsyatnya sinar dan cahaya. Maka Allah adalah cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Tidak bisa kita mengkajinya karena dialah maha yang independen. Dia muhallafatul lil hawadis. Dia tidak bisa diukur-ukur, ditimang-timang, disama-samakan dengan hambanya. Mari kita belajar tentang diri kita, bagaimana caranya diri kita bisa bermi'raj, bisa berjalan untuk bisa bertemu dengan Sang Yang Maha Pencipta kita. Karena satu kenikmatan yang dijanjikan Allah hanya pada saat kita sudah masuk ke dalam surga. Ada pertanyaan nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para ahli surga, akan aku berikan satu nikmat yang lebih yang sepanjang tidak kalian nikmati selama ini. Lalu para ahli surga mengatakan bahwa nikmat apalagi ya Rabbah, sedangkan kami sudah mencicipi kenikmatan yang sangat dahsyat yang kau berikan ini. Tidak bisa kami membalas kebajikanmu ya Allah. Sesungguhnya aku akan memperlihatkan wajahku. Itulah kenikmatan yang paling besar dikala kita telah berada di alam jannah. Manusia-manusia yang berada di alam jannah adalah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah, walaupun mereka pernah disiksa di neraka Hawiyah. Karena yang kekal di neraka hanya ada golongan orang-orang musyrik, hanya ada golongan orang-orang munafik, dan hanya ada golongan orang-orang kafir. Ada 3 golongan itu yang kekal. Sedangkan yang lain diberangkatkan, dipindahkan dia walaupun pernah disiksa di neraka yang paling ringan, yang bernama neraka Hawiyah. Mereka ada yang masuk di alam jannah, kemudian mereka mencicipi kenikmatan yang terindah, melihat wajah Allah. Kata wajah, istilah wajah, maksudnya bukan wajah sebagaimana yang dibayangkan dengan ciptaan-ciptaannya, wajah manusia, wajah gunung, wajah ciptaan, tidak. Itu hanya makna kiasan saja. Kita tak tahu bagaimana bentuk dan wujud, rupa daripada zat yang menciptakan kita. Yang maha kasih, yang menjadi kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar merendah diri, menjadi hamba yang tahu diri bahwa kita banyak berdosa, banyak memiliki kesalahan, maka tidak pantas kita bercita-cita untuk kita sampai dengan makom yang tertinggi dan tertinggi. Karena berbicara tentang mencapai makom, mencapai derajat tinggi di negeri akhirat, itu bukan menjadi cita-cita. Ini bukan barang dunia jadi kita bercita-cita. Tapi mari dengan caranya kita merendah, kita tunduk, dan kita beribadah serta berbakti. Berbaktilah, beribadahlah sampai dengan kaki tangan ini. Insya Allah capek-capeknya bengkak di kaki sebagaimana bengkaknya kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahi kita sujud lama-lama, insya Allah, karena saking kita mencintai, kita menghambakan diri, kita mengabdikan diri. Mudah-mudahan Allah akan memberangkatkan kita dalam keadaan laduni, karomah, ma'unah, ridhonya, mu'jizatnya. Insya Allah seperti ini. Jadi bukan menjadi target cita-cita, tetapi mari kita tawakalkan, kita wakafkan, kita kosongkan keakuan-akunya kita. Biarkanlah dia lebur dan fana di dalam keakuannya, akunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dahsyat. Allahumma wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah indahnya kita kalau kita selalu merunduk, kalau kita selalu merendah diri, kalau kita berjalan di atas punggung bumi sebagaimana jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu merunduk, maka insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Insya Allah sebagaimana yang dimaksud, bahwa sesungguhnya barang siapa yang tinggi akan direndahkan dan yang rendah akan ditinggikan. Itu sebuah kalimat ungkapan dari saudara-saudara kita
apabila kita mengimani kitab-kitab selain Al-Quran. Karena alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebenarnya kita disuruh beriman juga kepada yang kitab. Apa itu kitab? Kitab itu ada 4 yang disuruh diiman, yaitu diimani kitab Al-Quran, diimani kitab Injil, diimani kitab Taurat, dan diimani kitab Zabur. Kitab-kitab itu kita harus imani, karena itu kitab milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kitab-kitab dari negeri langit yang harus kita ketahui. Oleh itu menjadi referensi pengetahuan. Sesungguhnya yang paling sempurna dan melengkapi segala isi daripada 3 kitab yang lain adalah Al-Quranul Karim, Al-Furqanul Aziz. Allahumma salli wa barik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mari kita selalu menggunakan 3 kendaraan ini. Tidak perlu kita bosan-bosan. Kendaraan zahir dengan zikir zahir, kendaraan kolbi dengan zikir kolbi, kendaraan nafas dengan zikir nafas. 3 kendaraan ini kita lakukan terus, kita amalkan terus dengan istiqomah. Yang penting kita sudah ada penuntun mursyid yang jelas, kita sudah ada penuntun guru pembimbing yang jelas, guru pembimbing dunia wal akhirat. Maka kita amalkanlah ilmunya. Sesungguhnya dengan mengamalkan ilmunya dengan istiqomah, Allah akan meridhoi. Kita bertemu dengan kita punya mursyid, kita bertemu dengan Robita mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu dengan seluruh kekasih-kekasihnya, kekasih Allah yang maha menciptakan baginda Nabi. Dan kita akan bertemu para malaikat, kita akan bertemu seluruh ciptaan yang indah di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit, di negeri malakutinur wa al-malakutir. Dan kita akan ketemu dengan sang yang maha pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam ilmu akidah bahwa barang siapa yang ingin melaksanakan sholat di atas sajadah, maka yakinlah seakan-akan engkau bisa melihat aku. Tetapi apabila engkau tidak mampu melihat aku, yakinlah bahwa aku melihat engkau. Itu akidah, itu adalah iman, itu adalah keyakinan, itu adalah sebuah tanaman ilmu teologi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa kita harus yakin dan seyakin-yakinnya dalam tingkat hakul yakin bahwa Allah itu ada dan ada. Insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Rabbah. Ampunilah kesalahan dan dosa dari kedua orang tua kami yang sudah meninggalkan dunia. Ampunilah kesalahan dan dosa dari seluruh keluarga saudara kami muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Ampunilah segala kesalahan dan dosa daripada Robita mursyid kami, mursyid kami, guru dan murabbi kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa daripada ulama wal amilin, para mujahid kami, ustazah wa ustazana, guru-guru kami yang mengajarkan ilmu dunia wal akhirat. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam kehinaan nista ini, dalam nestapa ini, dalam segala kerendahan ini, kami memohon kiranya Engkau menuntun perjalanan kami hingga kami bisa kembali ke jalan-Mu ya Allah. Apabila kami selama ini berada di luar jalan-Mu, maka tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, seperti baginda Nabi kami dan seluruh para Nabi yang lain, seperti para malaikat dan para sahabat Nabi kami, seperti seluruh ulama al-amilin, seperti orang-orang saleh, seperti orang-orang yang Kau muliakan menjadi kekasih-Mu ya Allah, seperti para wali-wali-Mu, para aulia. Insyaallah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada orang tua kami yang sudah meninggalkan bumi dan dunia ini, maka hiasilah mereka dengan cahaya cinta-Mu, cahaya kasih sayang-Mu. Tempatkanlah mereka di makom kuburan, makom barza, makom alam barza yang tinggi, yang baik, yang dikelilingi oleh para malaikat, yang dilindungi oleh cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah,
jangan biarkan mereka tersiksa dan disiksa, tetapi maafkan, ampunilah mereka, karena mereka melakukan kesalahan. Mereka tak tahu apa yang mereka berbuat. Kalaupun mereka tahu apa yang mereka perbuat dengan kesengajaan, Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami pun demikian adanya ya Allah. Ampunilah dosa syirik kami, ampunilah dosa munafik kami, ampunilah dosa kafir kami, ampunilah segala dosa zahir dan dosa batin kami, kesalahan zahir dan kesalahan batin kami. Kami tetap menjadi abdimu sepanjang masa, sepanjang hayat di kandung badan. Kami menjadi hambamu ya Allah. Kami tetap menjadi hambamu yang hina dan papa. Kami tak tahu harus berbicara apa, kami tak tahu harus berdoa apa, kami tak tahu harus berminta apa. Kami malu ya Allah, karena Engkau telah memberi banyak kepada kami, sedangkan kami tak pernah memberikan kepada Engkau. Bakti kami sangat sedikit dan sangat minim ya Allah. Bakti kami sangat hina ya Allah. Kami belum pernah mengupahkan bakti ini, dan kami mengerjakan sesuatu selalu mengharapkan pamrih darimu ya Allah, sementara Engkau tidak pernah mengharapkan pamrih dari kami. Engkau tetap Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kami tidak menyembahmu, padahal kami tahu akan hal itu. Namun kami lupa ya Allah. Tatkala surat azan mengumandang, kami kadang khilaf dan khilaf. Kami lupa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami akan menyahut panggilanmu itu, tetapi kami lalai dan lalai lagi ya Allah. Ampunilah dosa daripada kedua kaki ini, ampunilah dosa dan kesalahan daripada kedua tangan ini, ampunilah kesalahan dan dosa daripada kedua pandangan mata ini, ampunilah kesalahan dan dosa daripada kedua pendengaran telinga ini, ampunilah kesalahan dan dosa daripada pembicaraan mulut dan lidah perkataan ini, ampunilah kesalahan dan dosa daripada farji, dubur dan kemaluan kami ini. Ampunilah dosa dan kesalahan daripada darah, daging, tulang dan kulit kami, jantung, ampalu, limpa hati dan paru-paru kami. Ampunilah dosa dan kesalahan daripada nafas jiwa ini ya Allah. Insya Allah kepada Engkau lah Maha yang memberikan kehendak hak ini, agar kami menjalankan kehendak syar'i. Amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.